Oke, halo tech people semuanya, kembali lagi di acara Sapien Lightning Talk. Sebelumnya kita sapa dulu kali ya buat tech people nih yang mungkin lagi ada di dalam perjalanan atau mungkin lagi masih di kantor juga. Mau siap-siap liburan, mungkin iya, long weekend. mau lagi packing barang ya kan, mau healing besok long weekend soalnya nih. Oke, untuk topik kali ini kita akan ngebahas yaitu endpoint management with Microsoft Intune. Sebelumnya perkenalkan, saya Davin dari tim End User Device Management, dan ada teman saya Mas Soleh Haidar juga nih. Halo. Dari tim End User Device Management. Oke, mungkin sebelum masuk topik kita perkenalkan dulu kali ya, Mas Soleh di End User Device Management ini bisa ceritain nggak Mas untuk background Mas Soleh di End User Device ini Mas? Oke, saya dengan Haidar kebetulan satu tim dengan Bro Davin di Yoi. End User Device Management. Saya bertanggung jawab untuk penanganan endpoint di Sapien saat ini dan klien-klien kami. Oke. Dan kebetulan alhamdulillah udah ada sertifikasi juga nih Mas Davin. Wah, mantep banget tuh. Microsoft 365 Endpoint Administrator. Jadi topik kita kali ini berkaitan erat dengan yang kita mau bahas nih, sertifikasinya. Cocok sih itu, cocok. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu kali ya apa itu endpoint ya kan. Endpoint. Jadi endpoint itu adalah device yang keseharian kita pakai untuk bekerja seperti laptop, handphone, PC, workstation gitu ya Mas. Tablet, Ya, tablet iPad, juga. nah itu termasuk juga. Oke, langsung aja kali ya buat tech people, mungkin ada yang penasaran nih. Boleh Mas jelasin apa sih Microsoft Intune itu dan hubungannya dengan endpoint management? Oke, Microsoft Intune itu adalah cloud-based management dari Microsoft untuk memanage endpoint secara keseluruhan gitu ya. Seperti yang tadi disebutkan sama Bro Davin juga ya, kita jadi dengan Intune itu kita bisa manage seluruh mobile device, HP Android, iPad, laptop, PC, workstation, dan juga Intune itu bisa memanage application. Jadi untuk application management itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya itu sangat luas dengan Microsoft Intune, cuman biasanya orang tuh pakainya lebih untuk manage mobile device. Sama dari sisi security juga bisa semuanya. Oh, security juga bisa ya? Masuk juga. Lengkap juga tuh berarti tuh. Terus keuntungan si Intune ini dibandingin solusi manajemen endpoint lain tuh apa Mas? Keunggulan Karena Intune ini produknya Microsoft, jadi teman-teman semua yang sudah pakai environment-nya Microsoft itu jadi apa ya? Terintegrasinya udah by default gitu. Karena environment-nya sama-sama Microsoft kan. Jadi dia udah terintegrasi dengan Entra ID juga gitu ya, atau yang pengguna-pengguna lainnya gitu. Apalagi udah pakai Office 365. Itu udah cocok banget nih kalau pakai Microsoft Intune gitu. Mantep dah tuh. Terus, nah kalau berbicara dengan fitur si Intune sendiri itu, si Intune itu bagaimana caranya si Intune itu membantu perusahaan dalam mengelola perangkat mobile dengan mengelola perangkat mobile device mereka. Iya. Karena Intune itu bisa memanage device tentunya perusahaan itu akan merasa secure gitu ya. Jadi mobile device yang dipegang sama klien sama user mereka bisa terkontrol gitu sama Intune. Nggak kayak kan banyak nih zaman sekarang itu pengguna user tuh pakai laptop personal kan ya. Pakai HP personal, pakai device personal tuh, Android personal kayak gitu kan. Perusahaan pasti ada pikiran nih, nanti data kita aman nggak ya di HP-nya user gitu kan. Nah dengan Intune kita bisa mengontrol itu gitu, walaupun device itu milik kantor atau milik personal user gitu. Oke. Berarti jadi nanti dia ada 2 profil gitu kali ya di satu HP itu? Iya. Jadi itu penting juga sih. Jadi kita nggak perlu khawatir, sebenarnya itu sering jadi pertanyaan juga tuh. Nah nanti kalau misalnya personal device saya dibuka sama kantor, data-data saya gimana? Bisa kelihatan nggak? Itu nggak bisa gitu. Jadi itulah bagusnya endpoint management dengan Microsoft Intune.
Setelah device itu masuk ke Intune, kita enroll yang namanya sebutannya di Microsoft, itu nanti akan tercipta dua profile. Yang satu profile personal, yang satu itu profile kantor gitu. Jadi semua data kantor tuh kayak Microsoft Teams, yang pengguna-pengguna Teams ya, SharePoint, OneDrive itu akan masuk di gudangnya kantor. Tapi data-data personal nih kayak kamera, galeri, itu perusahaan nggak akan bisa lihat gitu. Jadi perusahaan hanya bisa mengontrol yang sisi kantor gitu. Aja ya. Terutama di device-device Android yang certified itu rata-rata Samsung sih sebenarnya. Itu udah certified. Oh, Microsoft ada apa handphone khusus ya, Mas? Atau semua jenis handphone tuh? Sebenarnya rata-rata untuk Android keluaran tahun 2019 ke atas sudah bisa semua sih menggunakan Intune gitu. Cuman dari Microsoft sendiri menyarankan menggunakan yang ada teknologi Samsung Knox. Itu lebih bagus dan lebih mudah gitu user memisahkannya kelihatan karena ada lambang gemboknya nanti di Android. Oh gitu. Jadi aplikasi kantor ada lambang gemboknya kecil. Tapi kalau aplikasi personal nggak ada kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita saya pernah tuh kayak handphone saya tuh ada install 2 profile gitu kan, yang satu personal, satu work. Nah itu kita kopas aja gitu nggak bisa juga ya? Oh oke. Kopas. Kalau itu tergantung dari policy perusahaan itu. Jadi perusahaan nggak mesti melakukan itu, tapi itu bisa dilakukan. Jadi kita bisa apply policy supaya data kantor itu, misalnya kita chatting di Teams nih, mau di copy ke WhatsApp. Nah WhatsApp itu kan aplikasi personal ya. Iya. Nah itu nggak bisa gitu. Tapi sebaliknya bisa, dia dari WhatsApp ke profile kantor ke Teams itu bisa. Tapi itu semuanya tergantung kebutuhan perusahaan nih. Ada perusahaan yang lebih santai gitu ya, dia bahkan nggak memblok itu. Yang penting perusahaan itu ngejamin kalau mobile device saya ini bisa termanage dan nggak disalahgunakan. Contohnya nih, ada satu site gitu ya, klien kita menggunakan tablet Android gitu. Nah, itu ratusan tersebar tuh di site. Oh iya. Gimana caranya menjamin itu nggak disalahgunain nih sama user yang di lapangan gitu kan? Takutnya dipakai buat main game misalnya gitu kan? Iya. Atau ada data-data yang konfidensial nih tabletnya. Nah, Intune itu fungsinya bisa membatasi supaya user hanya bisa menjalankan aplikasi tertentu. Jadi user hanya bisa jalan aplikasi dan data kantor itu nggak akan bisa kemana-mana lagi keluar dari laptop itu. Itu contoh kasusnya sih untuk Intune. Tapi bisa juga dibikin hanya untuk menjaga supaya device-nya kalau hilang misalnya gitu kan. Kalau device-nya hilang kita bingung kan, wah nih data kantor hilang semua dong. Dengan Intune kita bisa remote wipe. Oh bisa remote wipe? Bisa. Wah, jadi dari portalnya itu kita bisa melakukan remote wipe supaya data kantornya hilang semua. Jadi pas yang ngambil itu ngelihat itu datanya udah nggak ada gitu, udah kosong semua. Secure banget dong kayak gitu ya. Bahkan di screenshot juga nggak bisa tuh Mas ya? Nah itu kembali kalau untuk blok screenshot, terus blok copy dan lainnya itu tergantung policy. Bahkan gini, ada salah satu klien kita, dia tuh kepingin saat user terima laptop itu aplikasi kantor udah otomatis keinstall gitu. Oh iya. Bahkan HP pribadinya dia kita bisa buat kayak gitu. Jadi pas dia terima, dia jalanin kantor, aplikasinya Teams udah ada dan semua lain-lain gitu udah ya. semua. Jadi user nggak perlu nanya lagi nih ke IT gitu kan. Wah aplikasi apa aja nih gitu. Itu bisa kayak udah gitu. ada standar gitu ya. Itu kan handphone ya, kalau misalnya device nih buat Intune nih kayak USB blocking mungkin ya, di fitur Intune ada juga kali ya Mas? USB blocking itu semua bisa dilakukan. Mungkin yang familiar dengan teknologi on premise gitu ya, yang pakai server gitu ya, itu kan ada namanya group policy ya, implementasi. Betul. Nah Microsoft Intune itu bisa juga ngelakuin yang dilakuin sama group policy tadi gitu ya. Mereka nyebutnya itu configuration profile. Misalnya mau ganti wallpaper laptop, mau blok USB gitu kan, mau install antivirus, Windows update, itu juga termasuk tuh challenging banget nih buat device-device zaman sekarang nih. Kalau zaman dulu kan orang kerjanya tuh pakai WSUS gitu kalau mau update Windows. Iya betul. Nih kalau misalnya harus nyediain server WSUS-nya gitu kan, harus nyediain AD on-prem-nya gitu kan. Belum lagi biaya yang dikeluarkan dan belum tentu itu smooth gitu. Karena apa? Device-nya dibawa ke rumah, usernya nggak bisa ke-update. Iya, kalau misalnya pakai yang on-premise, tapi kalau misalnya pakai Intune, dimanapun user berada itu akan bisa termanage Windows update-nya gitu. Jadi akan selalu secure gitu. Salah satu kelebihannya Microsoft Intune karena dia cloud based kayak gitu. Oh berarti nggak perlu server lah ya. Jadi ini cocok banget sih nih buat kayak misalnya yang baru punya perusahaan atau startup lah ya. Buat misalnya mau manage si device-nya itu. Iya, bisa. Jadi perusahaan maksudnya small medium business gitu ya. Bisa banget. Jadi misalnya device-nya cuma di bawah 10 bahkan itu bisa di manage pakai Microsoft Intune. Justru semakin kecil dan besar
Intune itu scalability-nya bagus banget. Jadi kalau misalnya kecil kita bisa manage dengan yang kecil atau yang besar sekalian pun bisa gitu. Sampai ribuan device kayak gitu. Oh, mantap. Mungkin pertanyaan dulu kali ya Mas ya? Oh, oke. Ya, jadi sebelum pertanyaan mungkin buat yang nonton di tap-tap layar dulu kali ya? Tap-tap Atau layar. Emot-emot api ya kan, biar menyala. Oke. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, ini ada dari Yudi Sparo. Wih, si Yudi Sparo nih. Yudi Sparo. Oke, untuk Intune ada fitur di LP gak Mas? Dan requirement subscribe Intune itu di Microsoft apa aja Mas? Oke, untuk di LP sendiri, jadi Intune itu sebenarnya licensing-nya itu cukup variatif ya, tergantung kebutuhan dari user gitu. Untuk yang di LP itu sendiri ada termasuk di license-nya yang Enterprise Mobility and Security, yaitu dari Microsoft license add-on yang di dalamnya itu ada Intune dan ada DLP. Dan DLP itu sebenarnya macam-macam ya, ada DLP for Office 365, for SharePoint, email gitu ya. Ada juga yang endpoint DLP, yaitu data loss prevention yang ada di laptop gitu. Jadi memang kebagi beberapa tipe gitu. Tapi Intune mostly bisa menghandle itu semua sih. Oh, tergantung kebutuhan. Ada license khususnya lah ya. Iya, tapi untuk yang Enterprise Mobility Security udah include DLP. Bahkan untuk Microsoft Intune Plan 1 aja seingat saya itu juga udah mencakup DLP. Gitu. Cuman kalau DLP itu masuknya ke Microsoft Purview sebenarnya, bukan Intune, tapi license-nya Intune bisa dipakai untuk itu juga. Nah, itu topiknya lebih luas lagi nih kalau mau bahas Purview nih, lebih data security, classification ya, gitu ya. Kita bahas itu kali ya. Wah, ada lagi nih, Mas, dari si Hendrich Tanzino. Oke, seberapa populer Intune di Indonesia dan use case-nya Intune sendiri biasa digunakan untuk perusahaan seperti apa, Mas? Oh, oke. Kalau di Indonesia sendiri sekarang itu memang lagi growing banget MDM ya. Kita kalau ngelihat sekitar 5 atau 6 tahun lalu itu masih dikit banget perusahaan yang pakai MDM. Pakai Intune terutama gitu ya. Kenapa sekarang jadi booming banget itu semenjak ada pandemi sih. Jadi user kan pandemi tuh user pakai device pribadi, terus udah gitu device-nya nggak kekontrol gitu kan. Dia email pakai wifi coffee shop gitu ya, atau di rumahnya gitu kan. Nah, itu pentingnya takutnya malware. Sedangkan dengan Microsoft Intune kita bisa memitigasi itu semua. Itu yang paling penting karena di Intune itu ada yang namanya compliance device. Jadi misalnya nih user pakai HP pribadi. HP pribadinya tuh udah tua banget nih, udah lebih dari 10 tahun. Nggak pernah diupdate, banyak malware-nya gitu ya. Saat dia mau connect ke data kantor, Intune tuh bisa melakukan pengecekan gitu. Device-nya comply atau enggak dengan standar kita. Kita yang nentuin itu gitu. Kalau misalnya nggak standar, user nggak bisa mengakses data kantor. Jadi kita juga perusahaan ngerasa aman. Nah, semenjak itu jadi pengguna Intune growing banget gitu, penggunanya banyak sekarang. Apalagi sekarang banyak kayak hacker-hacker kayak Bjorka gitu kan ya. Wah, ngeri juga tuh, Mas. Wah, itu dia. User tuh biasanya kan pakai kerja ya pakai aja gitu ya. Tapi betul. Kita nih sebagai perusahaan itu yang harus membantu, bukan mempersulit ya, membantu user supaya user tuh nggak ngerasa ada perbedaan, tapi mereka tuh aman gitu. Dan Intune itu bisa dikonfigur supaya user tidak merasa aneh gitu, karena nggak ada yang aneh gitu. Kita juga ngecek nggak ada sih penambahan waktu yang jadi lemot atau kayak gimana, dengan Intune sih nggak gitu. Oke. Jadi user bisa kerja seperti biasa sih. Nah, untuk keamanan ya, bagaimana sih si Microsoft Intune ini memastikan keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku gitu, Mas? Ini nyambung sama yang barusan nih kayaknya. Karena di Intune itu kan kita bisa bikin compliance rule ya. Jadi kalau device-nya itu nggak comply, misalnya user itu pakai di tempat yang tidak biasa nih, di coffee shop gitu kan. Nah, Intune itu bisa memanfaatkan fitur dari Azure AD atau Entra ID, sekarang namanya itu conditional access. Nah, itu fitur yang sangat keren banget dan krusial untuk menjaga security dari device. Kenapa? Contoh use case-nya kayak gini. Ada user, dia biasanya kerja di kantor dan atau di rumahnya dia gitu ya. Tapi satu waktu dia itu kerja di coffee shop. Di coffee shop wifi-nya itu nggak secure alias berbahaya lah gitu ya. Dengan conditional access, saat user itu di kantor, dia bisa mengakses datanya seperti biasa. Saat di rumahnya, dia juga bisa mengakses datanya seperti biasa. Tapi pas di coffee shop,
Intune itu bisa user risk-nya itu kan meningkat ya gitu. Intune bisa memblok aksesnya itu atau memverifikasi ulang. Dia mungkin perlu MFA gitu ya, multi factor authentication. Jadi usernya aware, oh saya di tempat yang nggak secure nih kayak gitu. Atau bisa juga itu dibuat hanya untuk mengakses file yang sensitif aja. Misalnya kalau cek-cek email doang, dia dimanapun bisa gitu. Tapi untuk ngakses data apa kayak SharePoint kan ada yang data misalnya tim HC gitu ya, slip gaji gitu kan. Wah, bahaya itu. Kan bahaya banget Asli. ya. Gak mau lah kita tim HC kita tiba-tiba ngebuka di coffee shop terus datanya di hack gitu ya sama orang ya. Traffic wifi-nya. Jadi pas dia mau di coffee shop dibilang itu daerah yang tidak secure gitu. Kayak gitu. Jadi Intune tuh bisa punya kapabilitas seperti itu. Buat keamanan juga mantap juga sih Intune ya. Betul. Terus ada Windows-nya yang nggak ke-patch misalnya ya, kita pakai laptop yang nggak pernah ke-update nih. Udah gitu mau ngakses data perusahaan gitu. Nah, Intune tuh bisa memanfaatkan teknologi conditional access. Kalau device-nya itu nggak comply, pas dia mau akses data kantor dibilang silakan update laptop Anda dulu gitu. Jadi user tuh dikasih informasinya kenapa nggak bisa akses data kantor, apakah karena lokasinya nggak secure atau device-nya nggak secure. Jadi kita bisa tahu nih apa yang bisa harus kita lakukan kayak sampai lokasi dia juga tahu ya. Sampai lokasi bisa kan berdasarkan IP address. Jadi IP address itu bisa kita daftarin nih. Kalau di kantor misalnya langsung masukin ya kerja aja orang di kantor kan aman lah ya. Trafficnya wifi-nya dijamin gitu kan. Betul. Tapi kalau di coffee shop tuh kan ngeri ya. Takutnya ada orang-orang iseng mungkin kayak Bro Davin gitu kan. Mau ngehack atau gimana gitu kan. Kan serem tuh kayak gitu. Ngeri juga sih tuh. Nah, si Mas Henris tadi nanya cocoknya buat company apa? Mungkin semua company cocok kali ya buat Intune ya. Sebenarnya seluruh company tipe apapun cocok. Bahkan company yang hanya karyawan itu 3 atau 5 orang pun perlu. Mungkin makan sangat krusial karena dengan 3 atau 5 orang ya small company, dia kan nggak mau datanya kena malware gitu ya. Nah itu impact-nya akan sangat besar banget gitu. Dan itu memang harus sih sebenarnya semua company kalau bisa gitu. Kalau usernya banyak pun penting, usernya sedikit pun penting gitu. Iya, buat keamanan juga sih ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Rosi. Intune ini datanya berarti di cloud Microsoft seperti Office 365. Mungkin servernya kali ya? Mungkin servernya ada di Microsoft. Iya, betul. Ini cloud base dari Microsoft. Jadi environment Microsoft, bahkan portalnya pun satu portal di Microsoft. Jadi itu nanti akan terintegrasi dengan Microsoft Defender ya. Wah, itu mantap juga tuh. Security gitu kan. Dengan compliance itu juga terintegrasi semuanya. Sebenarnya Intune tuh di centernya gitu. Kalau kita lihatnya dari sisi Unified Endpoint Management, Intune tuh di tengah gitu device-nya. Ini ke security, ini ke compliance gitu ya, ini ke data, ke SharePoint, jadi semuanya itu di tengah gitu. Oke, nah ini ada lagi nih, bedanya Intune dengan NAC apa ya Mas? Mungkin NAC itu lebih ke network kali ya? NAC itu untuk perlindungan network ya sebenarnya. Tapi dia nggak MDM kan ya? Enggak. Mungkin dia lebih security mungkin di kantor yang menerapkan NAC itu pasti secure ya. Karena dia akan dikontrol nih device mana aja yang bisa connect gitu kan. Tapi bedanya kalau Intune itu karena cloud based, jadi bisa aja ada perusahaan yang karyawannya itu semuanya WFA, itu bisa kejadian gitu. Tuh. Dengan Microsoft Intune, kita bahkan bisa mengimplementasi yang namanya Zero Touch Enrollment. Itu kebayang apa nggak? tuh Mas? Kalau misalnya ada perusahaan nih, karyawannya itu ada yang di Belanda satu, di Jerman, di India gitu kan. Kira-kira lebih baik usernya datang dulu ke Indonesia gitu, untuk daftarin laptopnya, login, atau laptopnya langsung dikirim ke sana? Lebih baik kan device-nya beli di sana aja gitu ya. Nah itu dengan Zero Touch Enrollment, bahkan usernya saat buka out of the box experience-nya, dia buka laptop, dia login menggunakan account-nya dia, itu semua policy kantor akan ter-apply. Jadi aplikasi Microsoft Office-nya, kalau dia pengguna SAP, SAP-nya ke-install, terus profile configure, bahkan wallpaper-nya yang dia pakai di laptop lainnya itu pun bisa. Jadi dia kayak seolah-olah dia tinggal ngopi bentar, dia masukin password-nya, aktifin MFA gitu ya. Dia tinggal bikin kopi sebentar, dia masuk lagi, semua tuh dia tinggal kerja gitu. Daripada dia datang ke Indonesia dulu kan, Indonesia, atau terus kita kirim biaya kirimnya berapa gitu. Kalau cuma satu mungkin ya, kalau puluhan gitu kan. Nah itu ada loh perusahaan yang kayak gitu. Nah itu sih mendekati harus ya pakai MDM ya, kayak Intune gitu kan, karena kalau enggak effort dan itu nggak kebayang lah kayak gimana gitu. Kosnya juga lebih mahal buat pengiriman ya. Oke, ini ada lagi nih dari Pak Wicaksono Jati. Apa kriteria bahwa
sebuah enterprise sudah saatnya perlu untuk implementasi MDM? Kriterianya nih Mas. Sebuah perusahaan. Sebenarnya sih kalau udah apalagi skala enterprise ya Pak, ya pasti data security itu mandatory. Itu nggak bisa no kompromi lah ya. Sebenarnya semua perusahaan tuh sebenarnya sekarang itu perlu loh Pak. Karena kalau dilihat-lihat dulu itu kita kan kerja di kantor itu cuman dari jam 8 sampai jam 5 pakai PC kantor, networknya dikontrol, device-nya pakai device itu aja, kita pulang nggak bawa data kantor gitu kan. Semenjak itu tadi pandemi, selama itu laptop dibawa ke rumah, kita tuh udah tutup mata sebenarnya perusahaan. Kita nggak tahu apa yang terjadi sama user di rumah. Dia bisa copy datanya, entah sengaja atau nggak sengaja, atau wifi-nya dia install aplikasi, apalagi yang pakai personal device gitu kan. Selama kita masih mengizinkan user pakai personal device, nah itu kayaknya MDM menjadi mandatori sih Pak, kayak gitu. Oh, top. Nah, satu lagi nih dari Tony_Ahmad. Intun IDR atau XDR Mas? Untuk Intunnya sendiri itu kan ada beberapa tipe license ya. Untuk yang include di Microsoft 365 E3 itu EDR kayaknya. Tapi EDR, yang ya? E5 itu ada fitur XDR. Jadi itu yang E5 karena dia ada Defender for Endpoint. Itu yang lebih secure ya. Kayak gitu. Jadi tergantung kebutuhan sih sebenarnya gitu. Iya. Tapi apakah yang tanpa EDR itu jelek? Ya sama sekali enggak gitu ya. Kita udah lihat sekarang Microsoft Defender pun kan udah mantap banget ya. Sangat ya. Udah diakui ya. internasional lah gitu ya. Dia secara global sangat mumpuni gitu untuk memblok serangan. Apalagi kita OS-nya menggunakan Windows gitu. Nah. Jadi Windows kan Windows update-nya sekalian sama Defender. Jadi bisa dibilang ya secure lah gitu. Kecuali memang ada kebutuhan khusus. Si Intune berarti bisa Mac juga bisa berarti ya, Linux juga bisa kali ya Mas? Untuk saat ini Mac bisa. Mac bisa untuk ya? Mac bisa gitu ya. Linux pun udah bisa, dan yang baru kemarin itu Chromebook. Oh, Chromebook sudah disupport sama Intune gitu. Mantap. Wah, mantap sih ini. Nah, ini ada lagi nih dari si Angeli Hartono. Saya mau bertanya, untuk licensing Intune apakah pilihannya sama untuk semua user? Untuk pilihannya ya, kita untuk Intune itu sebenarnya variatif, tergantung ya. Kalau misalnya ada small medium business nih, kalau pengguna Microsoft tuh kan ada yang CSP ya. Iya. Dia misalnya usernya di bawah 250 tuh bisa CSP. Nah itu ada Microsoft 365 Business Premium. Tapi untuk yang enterprise pilihannya itu sangat variatif, tergantung kebutuhan. Kalau yang butuh teknologinya tuh udah Intune juga, sama security-nya XDR tadi, sama compliance DLP-nya yang support endpoint DLP gitu ya, itu bisa pakai Microsoft 365 E5. Kalau harganya yang range menengahnya itu ada lagi, bahkan yang paling bawah itu ada yang harganya sangat minim sekali gitu. Microsoft 365 F1 sama F3 itu untuk frontline worker. Ya? Iya. Jadi misalnya nih di lapangan kan ada user yang megangnya HP doang gitu ya. Iya. Dan emailnya juga cuma 2 GB cukup. Nah itu bisa pakai F3, harganya tuh jauh banget lebih gitu. Murah ya. Jadi variatif sih, untuk tergantung kebutuhan perusahaan itu sendiri. Kalau perusahaannya misalnya ada 1000 gitu ya, kita bisa define nih yang 100 user kerja di HO, dia mungkin pakai yang paling tinggi gitu ya, BOD pakai yang E5 misalnya, terus standar user pakai yang E3, yang lainnya lagi bisa pakai Microsoft Intune Plan 1, bisa pakai Enterprise Mobility Suite, tergantung kebutuhan sih. Jadi itu memang bisa diatur gitu, tergantung kebutuhan. Iya. Oke. Aduh, dikit lagi nih. Menarik ya topiknya. Sebenarnya tadi sempat merembet juga sih ke security gitu ya. Security itu kan luas banget ya. Itu mungkin nanti ada tim security tuh kalau ada topik-topik berikutnya tuh, karena Microsoft Defender tuh emang keren banget juga sih gitu. Iya. Apalagi license-nya udah include gitu dengan Microsoft Intune ya, dari sisi compliance juga. Jadi oke banget lah. Jadi solusi buat perusahaan-perusahaan yang usernya banyak yang pakai personal device terutama gitu. Yang tentunya device kantor pun perlu kita manage nggak sih? Perlu device juga ya, pasti kan ya. Nah itu tadi, kalau misalnya perusahaan yang ngerasa saya nggak perlu beli server nih, saya nggak mau cost untuk pembelian server, itu bisa Intune gitu loh. Karena dengan kita beli license-nya aja, itu kita langsung dikasih akses ke portalnya gitu. Jadi untuk implementasinya itu bisa dibilang mudah lah gitu. Jadi kita hari itu juga
bisa langsung kita implement, bisa langsung ke enroll ke user. Kalau misalnya mau dilakukan hari itu pun bisa kayak gitu. Sesimpel itu untuk Microsoft Intune. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Rossoneri. Apakah Intune itu bisa diinstal on-prem environment agar datanya nggak di cloud? Nah, dia cloud-based. Oke. Kalau Intune-nya sendiri itu kan cloud-based ya datanya ya. Cuman mungkin maksudnya gini ya, kalau misalnya Intune itu untuk mengontrol data yang ada di on-prem itu bisa. Itu bisa gitu. Nanti memang ada kayak on-premise repository misalnya gitu ya. Jadi kan data kita di laptop nih, tapi kan di on-premise repository di server-server itu kan ada file server juga kan. Ya. Apakah itu bisa di-manage gitu? Bisa juga sih. Maksudnya perlindungan datanya gitu. Dengan Microsoft Purview compliance-nya itu. Ada lagi tuh Purview. Berhubungan sebenarnya sama Intune, cuman banyak juga fitur. Itu lebih luas. Mungkin nanti di topik yang selanjutnya kapan-kapan kalau ada kesempatan kita bisa bahas. Untuk itu lebih masuknya ke DLP sebenarnya, data loss prevention. Security lah ya, lebih ke banyak security-nya. Oke, nggak berasa banget nih Mas, dikit lagi nih, tinggal 4 menit lagi. Menarik sih. Menarik sih, terutama tadi tuh kadang-kadang klien kita nanya nih kan, wah ini biayanya kok lumayan tinggi ya untuk kebutuhan ini ya. Iya, kebutuhan ada klien yang bilang, oh ini kok harganya lumayan gitu kan untuk yang Microsoft 365 E5 gitu. Tapi kadang kita juga infoin ke mereka sih, Bapak butuhnya seperti apa gitu. Mungkin kita bisa pelajari dulu environment-nya seperti apa, kebutuhannya, goals-nya seperti apa. Jadi nanti kita bisa kasih solusi yang menyesuaikan gitu ya. Jadi nggak mesti semuanya harus satu license type gitu ya. Bisa aja kayak yang tadi saya bilang. Atau ada contoh kayak gini, biasanya di restoran-restoran yang mau zaman sekarang nih, kita tuh mesennya lewat Android ya, yang dipencet-pencet gitu kan. Betul. Nah itu kalau misalnya itu nggak di-manage, kebayang nggak tuh kayak gimana? Nah itu, bisa jadi ntar dia mesen menu banyak dipakai main game gitu ya, main juga game apa gitu kan sama karyawannya. Nah dengan di Mobile Legends kan, itu bahaya kan. Woi mabar, nangnya di sini aja nih enak nih. Kalau pakai itu kita bisa manage gitu kan. Tiba-tiba itu autopilotnya jalan, itu device-nya dikirim ke restoran itu, dia tinggal nyalain aja, dia login, otomatis tuh kerja tuh. Tiba-tiba layarnya tinggal satu, udah. Si karyawannya nggak usah bingung-bingung juga, udah otomatis connect wifi dan lain-lain kayak gitu. Jadi use case-nya macam-macam sih sebenarnya tergantung. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Trias Rahmi di Harja. Apakah kalau sudah pakai Intune, pengawas yang bersangkutan memilih waktu-waktu tertentu untuk tidak diaktifkan? Menarik dari Pak Trias ya. Emang ada beberapa levelnya Pak untuk penerapan Intune ini, dari penyediaan policy, yang kedua itu compliance, yang terakhir itu adalah conditional access. Kalau kita sudah menerapkan yang fase terakhir, conditional access, itu nggak ada kompromi Pak. Jadi nggak akan bisa karyawan melakukan apapun kalau nggak sesuai yang di policy Intune. Contohnya tadi, kalau misalnya nih dia punya device personal, kita sudah enforce, dia bahkan nggak bisa mengakses data kantor apapun dari Teams, OneDrive, SharePoint, Microsoft Viva, apapun itu dia nggak akan bisa. Cek email pun nggak bisa gitu. Karena apa? Device-nya itu harus sudah ter-enroll dulu ke Microsoft Intune gitu. Jadi mau nggak mau device-nya ke-enroll, baru policy-nya bisa, aksesnya dikasih gitu. Jadi kayaknya sih seharusnya tidak bisa gitu untuk melakukan ini. Untuk melakukan ini ya? Melakukan misalnya saya nggak connect-in dulu sementara gitu, nggak bisa sih Pak harusnya. Apalagi kalau untuk yang MDM itu ada fitur yang namanya kita bisa enforce password Pak. Jadi untuk mengakses data kantor, kita ada layer tambahan untuk masukin PIN atau face recognition gitu. Jadi misalnya tiap 15 menit, jadi harus selalu authenticate terus kayak gitu. Bisa disetting tuh per bisa, 15 menit? Tergantung seberapa ketat kita mau implementasi. Mau yang santai-santai aja gitu kan, misalnya yang penting kita ke monitor device-nya pakai buat apa gitu, aktif apa enggak, atau yang sampai strict banget, sampai datanya nggak bisa di-copy kemanapun. Bahkan di screenshot pun untuk Android itu bisa di-block gitu. Kecuali kita foto kali ya, bisa tuh. Itu loophole-nya di situ ya. Iya. Mungkin nanti ada teknologi kali ya, si kamera nggak bisa moto. Yang mungkin kedepannya bisa sampai sejauh itu. Nah ini ada lagi nih pertanyaan terakhir mungkin kali ya Mas, sebelum kita tutup nih. Sayang banget. Oke, silakan Mas. Bagaimana Intune mencegah terjadi pengambilan data melalui data hack melalui WA dengan APK? Dengan compliance policy tadi Pak, kita bisa set rules
WA yang diinstal hanya bisa dari trusted source. Jadi kalau APK nggak bisa diinstal. Itu pentingnya kita saat bikin compliance policy itu kita mendefine dari awal nih. Saya nggak mau seluruh karyawan saya boleh install untrusted source gitu. Jadi kalau dia developer option tuh yang di Android kadang-kadang suka di jailbreak gitu, dia bahkan di jailbreak aja dia nggak bisa akses Pak. Dia nanti akan ketahuan alasannya nggak bisa akses data perusahaan karena device Anda di jailbreak, device Anda mengizinkan ini. Jadi policy-nya itu harus dipatuhi dulu oleh user, baru dia bisa mengakses data kantor. Kembali ke WA gitu ya, sebenarnya WA itu kan bukan yang digunakan sehari-hari untuk office work lah. Ya kita kan di Microsoft sendiri menggunakan Microsoft Teams gitu ya. Tapi seandainya WA itu mau dimasukin ke dalam aplikasi yang manage, itu sebenarnya bisa juga, tapi pakai konektor. Third party. Ada konektornya yang untuk menghubungkan WA ke Intune. Jadi even WA-nya kalau ada data corporate yang rahasia Pak ya, yang konfidensial klasifikasinya, itu nggak bisa di-copy dan ke-track. Walaupun lewat WA kayak gitu. Terus si Play Store itu setahu saya itu bisa kita tentuin ya, misalnya Play Store ini, di dalam Play Store itu kita bisa install apa aja ya Mas ya? Iya, karena Play Store-nya nanti akan ada dua. Play Store ya? yang untuk personal itu bebas ya, dia bisa install apa. Play Store yang kedua itu yang work profile, itu kita yang define gitu. Aplikasi apa aja yang tampil nih kayak toko gitu. Jadi kita mau milih nih aplikasi yang di kantor saya diizinkan ada Microsoft Stream, Microsoft ini, kita tinggal klik. Atau bahkan bisa dibuat install otomatis beberapa aplikasi juga bisa. Oke. Karena waktu udah lewat nih Mas. Gak berasa ya? Asli gak berasa banget nih, padahal lagi seru-serunya nih. Lagi seru-serunya padahal. Oke, terima kasih buat Tech People yang sudah menemani kita di sore menuju malam. Semoga bisa membantu memberikan solusi untuk endpoint management. Oke, jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe YouTube-nya Sapien, dan ada Instagramnya juga, ada TikToknya juga ada ya, TikToknya juga ada Mas. Follow jangan lupa di follow, dan kalau ada yang live di tap layarnya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you.